Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahiduddin Saputra dengan beberapa rekan saya yaitu Khairul Anam, Andi Gunawan, dan Rudi Hidayat. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami berupa PPT yang akan membahas tentang Big Data secara umum dan framework Hadoop dan scraping. Oke, lanjut. Dosen pengampu Bapak Tony Suhendra. Lanjut. Definisi Big Data. Big Data adalah sejumlah informasi yang dibutuhkan agar bisa mengambil keputusan penting dan komponen informasi dalam jumlah yang sangat besar. Lanjut. Definisi Big Data menurut para ahli, Eton Drake, Tom Bjorge, dan Paul. Dan Bill 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konversi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Lanjut. Karakteristik Big Data. Ukuran volume komponen ini memfungsikan Big Data sebagai pengumpul data dari berbagai sumber. Kecepatan, velocity. Dengan banyaknya data yang masuk, maka dibutuhkan kecepatan tinggi untuk mengatasi arusnya. Variasi atau variety. Komponen ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan bisa berupa data yang beragam, ada yang terstruktur maupun tidak. Bentuknya bermacam-macam seperti data numerik dan dalam database, dalam dokumen, email, video, audio, transaksi, keuangan, dan lain sebagainya. Next. Definisi framework Hadoop. Software Hadoop atau sebutan resminya adalah Apache Hadoop. Ini merupakan salah satu implementasi dari teknologi Big Data. Software yang bekerja lebih dari sekedar perangkat lunak. Dapat diakses secara terbuka atau open source. Next. Hadoop distribusi file system atau HDFS. HDFS adalah file system yang menyimpan data secara terdistribusi di Hadoop. HDFS mempunyai dua komponen utama, yaitu name node dan data node. Name node bertanggung jawab untuk menyimpan semua metadata, sedangkan data node bertugas untuk menyimpan blok data. MapReduce adalah framework untuk melakukan pemrosesan data secara terdistribusi, terdiri dari fungsi map dan reduce. Map bertugas untuk mendistribusikan tugas pemrosesan data antara komputer yang berbeda, lalu mengurangi hasilnya dalam satu ringkasan yang disebut dengan reduce. Beberapa kondisi cocok menggunakan Hadoop seperti cocok untuk file berukuran besar untuk batch processing, sedangkan Hadoop kurang cocok digunakan untuk kondisi low baterai data, banyak file dengan ukuran kecil untuk stream processing. Next. Scraping. Definisi. Web scraping adalah proses pengambilan sebuah dokumen terstruktur dari internet, umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti HTML atau HTML, dan menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut. Secara umum ada dua metode yang digunakan, yaitu manual.
Metode ini menggunakan untuk menyalin data dengan melakukan copy paste dari sebuah laman. Yang kedua, otomatis. Metode ini menggunakan coding, aplikasi hingga extension browser. Teknik web scraping. Yang pertama, menyalin data secara manual. Yang paling sederhana adalah menyalin data website secara manual karena harus mengambil dan menyimpan informasi yang diperlukan satu persatu. Teknik ini memang memakan waktu lama, akan tetapi metode ini paling efektif dari segi pencarian data. Contoh penerapan yang sudah dilakukan adalah penerapan metode Levenshtein-Distance dalam mendeteksi hasil jawaban peserta kelas daring dengan teknik web scraping manual. Levenshtein-Distance adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi kemiripan data berbasis karakter dengan mengukur perbedaan jarak antara dua string. Yang kedua, menggunakan regular expression. Regular expression adalah sebuah bahasa mini untuk mendeskripsikan string atau teks. Regular expression dapat dipakai untuk mencocokkan sebuah string dengan sebuah pola. Yang membedakan regular expression dari string biasa adalah terdapatnya karakter-karakter khusus yang disebut karakter meta. Manfaat web scraping. Nah, dalam berburu leads untuk bisnis baru, kita bisa mendekati followers akun media kompetitor, bahkan bisa jadi mereka memiliki minat dan produk atau layanan. Ketika ingin memastikan keterjaminan pebisnis lain yang akan bekerja sama atau memantau strategi yang digunakan, kita bisa melakukan investasi melalui web scraping. Tak hanya itu, kita bisa melakukan brand monitoring untuk meningkatkan bisnis. Yang kedua, memantau berita dan konten. Metode branding yang cukup mudah adalah mengundang media pada saat kamu akan menunjukkan produk baru. Media yang digunakan akan membuat ulasan mengenai acara dan produk. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6. Terlebih kurang sebelumnya kami mohon maaf. Saya sebagai pembawa pemimpin malam ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.